Maulana bilang, Masya Allah. Ini akan kita bahas lagi lebih lanjut. Penting sekali jamaah pagi hari ini pelajarannya karena setiap hari adalah kesempatan untuk merubah diri menjadi lebih baik. Kita mulai pagi hari ini. Ustadz Syam. Oh, Masya Allah, sehat ya. Alhamdulillah, Masya Allah guruku. Alhamdulillah. Ustadz Syam, aku mau ngasih lihat tayangan nih. Ada? Ada tayangan, jamaah yang ada di rumah lihat tayangannya ya. Silakan. Perkembangan wabah virus corona di DKI Jakarta kian meningkat. Per hari Senin kemarin, total pasien terjangkit virus corona adalah 355 orang. Dan puluhan diantaranya adalah tenaga kesehatan. Dr. Bambang Sutrisna, Guru Besar Epidemiologi FKM Universitas Indonesia meninggal dunia. Dr. Bambang diketahui ikut turun dalam menangani pasien terjangkit virus corona. Nauzubillah, kita ngelihat masyarakat sudah banyak yang terkena. Ditambah lagi para dokter garda terdepan kita juga banyak yang terkena. Yang paling beresiko soalnya. Paling kan? beresiko itu yang seperti tadi Ustadz Syam bilang. Bisa dibilang pekerjaan beresiko itu malah bisa menyebabkan kematian tuh Ustadz. Ini sebenarnya apa sih dalam pandangan Islam terhadap profesi pekerjaan yang sangat beresiko bahkan jadi bisa menyebabkan kematian juga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Falhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang terjadi. Mungkin itu disebut wabah tadi, mungkin itu disebut musibah. Apapun yang terjadi maka tetap segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena di balik suatu musibah Allah selalu memberikan suatu kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Maka kami di sini juga turut berduka cita atas berpulangnya ke rahmatullah atau kembalinya para dokter, kemudian orang-orang yang sangat beresiko pekerjaannya. Lalu jikalau ditanyakan apa pandangan Islam terhadap pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dikatakan sangat beresiko, dekat dengan kematian. Maka jikalau diambil satu ayat di dalam Al-Quran, Allah katakan begini, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Jangan bunuh diri. Jangan bunuh diri. Kata Allah jangan bunuh diri karena sesungguhnya Allah itu untuk kalian adalah Allah itu yang maha menyayangi, Allah itu yang maha mengampuni. Apa yang dimaksud dengan jangan bunuh diri di sini? Maka para mufassir mengatakan bukan yang termasuk resiko pekerjaan. Karena kalau kita mengatakan resiko pekerjaan, pekerjaan mana sih yang gak punya resiko? Semua pekerjaan punya resiko dikatakan, oh yang paling mudah apa misalnya? Misalnya yang dikatakan ini pekerjaannya, oh semua pekerjaan punya resiko. Masya Allah, tabarakallah. Yang dilarang adalah ketika dikatakan bunuh diri. Maka para ulama mengatakan maksud daripada wala taqtulu anfusakum, jangan binasakan diri kalian di sini. Yang pertama maksudnya adalah jangan bunuh diri. Maka dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, dahulu di antara kalian, di antara manusia-manusia terdahulu, ada orang yang memiliki luka yang sangat menyakitkan bagi dirinya. Lalu dia merasa saya tidak sanggup hidup lagi dengan sakit yang saya rasakan. Lalu dia menyayat diri dia sendiri sehingga dia mati. Maka Allah murka padanya. Kenapa murka? Kata Allah, dia mendahului kehendakku. Maka bunuh diri yang dimaksudkan yang pertama adalah memang bunuh diri. Dia berusaha untuk meninggal dunia sebelum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan bunuh diri di dalam ayat ini? Wala taqtulu anfusakum adalah melakukan sesuatu yang menantang maut. Tahu nggak sih ada sekarang anak-anak yang challenge-nya tuh sangat berbahaya. Misalnya naik di atas tower berapa terus selfie di atas sana. Kemudian ada yang melakukan sesuatu yang tidak berfaedah. Berbeda dengan para dokter, para tenaga medis yang berada di garda terdepan. Mungkin para polisi, TNI yang sedang berada di garda terdepan. Orang-orang yang sangat beresiko di garda terdepan untuk melakukan yang namanya justru bukan membunuh diri. Justru ingin menyelamatkan banyak nyawa. Maka ini tidak dimaksudkan bahwasanya mereka adalah bunuh diri. Justru mereka mendapatkan yakni pahala yang berlipat ganda. Karena Masya Allah di dalam Al-Quran disebutkan siapa yang membunuh satu nyawa bagaikan dia membunuh seluruh manusia. Dan siapa yang berusaha untuk menghidupkan satu nyawa atau memberikan kehidupan, dia bagaikan menghidupkan seluruh umat manusia. Dan itu sangat indah sekali. Dan yang ketiga yang dikatakan bahwasanya maksud daripada jangan membinasakan diri kalian adalah ketika seseorang berbuat sesuatu tapi dia membuat resiko terhadap orang lain. Contoh yang disampaikan guru kami tadi Ustadz Maulana mengatakan kalau kita mudik justru kita membawa resiko kepada orang lain.
Kalau kita begini kita membunuh orang lain. Yang mana lagi yang membunuh orang lain? Yang disebut dalam ayat ini Allah melaknat orang-orang yang bunuh diri adalah orang-orang yang membunuh orang lain. Tahu nggak sih harga masker naik banget? Iya, semua naik. Tahu nggak sih harga masker N95 itu naik banget? Yang dimana dokter itu sangat membutuhkannya sekarang. Justru dokternya sebenarnya dengan segala rancangannya, dengan segala peraturan yang ada, mereka sebenarnya tidak beresiko karena sudah ada perlindungannya. Tapi ada oknum-oknum yang menimbun masker, yang menimbun segala sesuatu. Kami tidak tahu lagi mau ngomong apa orang-orang yang seperti ini. Maka yang seperti ini yang disebut dalam Al-Quran. Wala taqtulu anfusakum. Engkau bunuh diri. Bahkan bukan hanya bunuh diri. Dia membunuh orang lain. Maka Masya dikatakan pekerjaan yang beresiko. Jadi Semua pahala. pekerjaan beresiko. Tapi kalau pekerjaan membantu orang lain itu Masya Allah pahalanya berlipat ganda di Masya sisi Allah. Allah. Boleh diulang sekali lagi kalau kita membunuh satu orang itu boleh Ustaz? Mungkin buat jamaah yang ada di rumah Oh, biar lebih sadar itu. membunuh satu orang itu bagaikan membunuh seluruh umat manusia kata surah An-Nisa. Dan menghidupkan satu orang itu bagaikan kita menghidupkan seluruh manusia. Masya Allah. Karena membunuh satu orang kita kan itu kan ada keturunannya nanti. Masya Allah. Iya. Terima kasih Ustadz Syam. Semoga ini menjadi pemikiran juga buat kita jamaah. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan doakan juga saudara-saudara kita. Nah ini jamaah ini ada pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan banyak orang.